Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang berharga ini saya ingin mengajak Anda semua untuk membahas sebuah topik yang sangat relevan dan penting dalam dunia pendidikan seni musik. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah best practice mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran seni musik khususnya musik barat. Pada presentasi kali ini kita akan mencoba memahami permasalahan ini secara lebih mendalam dan mencari solusi terbaik yang dapat diterapkan dalam pembelajaran seni musik. Mari kita mulai pembahasan dalam menyusun cerita best practice menggunakan metode STAR terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran seni musik. Berikut penjelasan mengenai refleksi akhir komprehensif dan rencana tindak lanjut dengan menyusun best practice menggunakan metode STAR. Pertama, lokasi aksi pembelajaran yaitu berada di Men 2 Model Medan, Jalan William Iskandar nomor 7A, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara pada lingkup pendidikan Madrasah Aliyah. Pelaksanaan aksi itu dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023. Tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam menentukan konsep, unsur, fungsi musik barat, serta menganalisis jenis-jenis musik barat dengan menggunakan model pembelajaran Problem-Based Learning atau PBL. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah yaitu kurangnya minat dan motivasi belajar peserta didik yang dikarenakan beberapa aspek yaitu salah satunya pendidik kurang inovatif dan kreatif dalam menyajikan pembelajaran di kelas. Metode pembelajaran yang digunakan pendidik cenderung monoton atau lebih banyak ceramah sehingga pembelajaran menjadi pasif. Praktik ini menjadi penting untuk dibagikan karena pengalaman baik yang telah diperoleh pada praktik pembelajaran yang saya lakukan. Pendidik menggunakan model pembelajaran yang bervariasi yakni menggunakan LCD untuk menayangkan materi pembelajaran yang sudah diringkas dalam bentuk kuisis yang didesain menarik, video pembelajaran sesuai topik yang dibahas, lembar kerja peserta didik atau LKPD yang didesain menarik, serta menciptakan suasana nyaman. Dalam hal ini pendidik juga memberikan ice breaking di awal ataupun di pertengahan kegiatan pembelajaran sehingga peserta didik menjadi lebih semangat dan aktif. Sebagai seorang guru atau pendidik, peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini adalah mengidentifikasi permasalahan yang terjadi selama kegiatan pembelajaran di dalam kelas serta berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memotivasi peserta didik. Dalam hal ini menuntun peserta didik agar mampu menentukan konsep, unsur, fungsi musik barat serta menganalisis jenis-jenis musik barat. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, di antaranya. 1. Membuat perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dalam hal ini RPP, bahan ajar, LKPD, media pembelajaran menggunakan kuisis, video dalam pembelajaran dan kisi-kisi, serta instrumen dan rubrik penilaian. 2. Mendesain pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran Problem-Based Learning atau PBL agar membantu peserta didik mengembangkan keterampilannya sehingga bisa meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik sehingga siswa menjadi aktif. 3. Menggunakan media pembelajaran yang tepat dan inovatif berupa media pembelajaran berbasis kuisis. 4. Memberikan penghargaan berupa penilaian dan umpan balik terhadap hasil belajar peserta didik dengan memberi pujian atau reward positif lainnya. 5. Memberi penguatan dan motivasi agar dapat menumbuhkan sikap percaya diri dan tanggung jawab dari peserta didik. 6. Melaksanakan refleksi pembelajaran. Selanjutnya, adapun yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan pembelajaran adalah 1. Pendidik harus memilih media pembelajaran yang tepat dan menarik bagi peserta didik. 2. Pendidik harus memilih model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pelajaran dan karakteristik peserta didik. 3. Masih ada peserta didik yang tidak aktif atau melakukan kegiatan lain saat berdiskusi kelompok. 4. Peserta didik kurang percaya diri saat mempresentasikan hasil kerjanya. 5. Peserta didik belum terbiasa berpikir kritis. 6. Peserta didik memiliki literasi yang kurang sehingga terkadang sulit memahami pertanyaan maupun pernyataan dalam mengerjakan tugas. Berbagai pihak yang terlibat dalam praktik pembelajaran ini antara lain, dosen pembimbing, guru pamong, kepala sekolah, teman sejawat, dan tentunya para peserta didik yang menjadi objek penelitian, yaitu para siswa kelas 12 IPB 1 Men 2 Model Medan. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu 1. Melaksanakan observasi peserta didik dan kelas.
2. Menetapkan model pembelajaran yang sesuai. 3. Menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai dengan sintak model pembelajaran. 4. Membuat media pembelajaran yang menarik dengan menerapkan TPACK. 5. Menyiapkan bahan ajar serta LKPD yang menarik perhatian peserta didik. 6. Membuat model presentasi dengan beberapa cara agar tidak menjenuhkan bagi peserta didik seperti maju di depan kelas, menampilkan hasil kerja pada media yang disediakan seperti LCD, dan pemberian tanggapan dari ataupun kepada kelompok lain. Kemudian strategi yang digunakan dalam pembelajaran yaitu dengan mengawali kegiatan pembelajaran dengan menciptakan suasana yang menyenangkan, menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaat materi yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, membuat media pembelajaran berbasis kuisis yang menarik perhatian peserta didik, memberi video pembelajaran yang menarik, merancang LKPD yang menarik dan jelas, memberi umpan balik yang positif terkait tujuan pembelajaran, melakukan tanya jawab dengan peserta didik, menjadi fasilitator yang baik pada saat peserta didik melakukan diskusi, dan bersikap ramah pada peserta didik. Pada pelaksanaan PPL aksi siklus pertama ini, model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL menerapkan beberapa sintak berikut ini. 1. Kegiatan awal yang berupa orientasi, apersepsi, dan pemberian motivasi. 2. Kegiatan inti yang berupa orientasi peserta didik pada masalah, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, serta diakhiri dengan kegiatan penutup. Dampak dari aksi yang dilakukan adalah pembelajaran dapat berjalan dengan terarah serta peserta didik menjadi lebih aktif dan bersemangat dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, hasil dari pelaksanaan praktik ini adalah praktik yang dilakukan terbukti efektif karena peserta didik lebih antusias dan berperan aktif pada saat proses pembelajaran berlangsung. Terdapat beberapa respon yang diterima dari pihak lain terkait pelaksanaan praktik ini, antara lain. 1. Respon baik yang diterima dari kepala sekolah yang sangat mendukung kegiatan ini dan memberi kepercayaan untuk menerapkannya serta mensosialisasikannya kepada guru yang lain. 2. Respon positif dan antusias dari rekan guru untuk melakukan hal yang sama, yaitu menggunakan model pembelajaran dan mendesain LKPD yang menarik yang telah digunakan karena berdampak positif pada keaktifan dan partisipasi belajar peserta didik. Selanjutnya, adapun beberapa faktor keberhasilan yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini antara lain. 1. Dukungan dari kepala sekolah dan rekan guru dalam pelaksanaan praktik pembelajaran lapangan. 2. Menyusun pembelajaran yang menarik berbasis HOTS di mana pembelajaran tersebut dapat melatih peserta didik aktif dalam diskusi berpikir kritis dalam memecahkan masalah. 3. Membuat lembar kerja peserta didik yang menarik. 4. Selalu berpikiran positif dan berusaha dalam melaksanakan semaksimal mungkin apa yang telah direncanakan. Pembelajaran yang didapat dari keseluruhan proses adalah sebagai seorang pendidik, kita harus terus belajar untuk membuat kegiatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif agar tercipta suasana yang menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran. Seorang pendidik harus mampu menciptakan kolaborasi dalam menyusun rancangan pembelajaran agar dapat membuat kegiatan pembelajaran yang aktif atau student center dan menjadi fasilitator yang mampu menggiring peserta didik berpikir kritis. Mari kita lanjutkan semangat kolaborasi dan berbagi pengalaman baik di antara sesama pendidik. Jadikan cerita praktik baik ini sebagai inspirasi bagi kita untuk terus mengembangkan cara mengajar yang lebih inklusif dan mendorong setiap peserta didik untuk menggali potensi mereka dalam berkesenian. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga hal ini dapat menjadi pijakan yang kuat bagi perkembangan pendidikan seni musik yang lebih inspiratif dan berdampak positif bagi peserta didik kita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.